pajak. Selamat datang di podcast pertama Keluarga Pecinta Pajak. Telah bergabung bersama kita pada hari ini ada Mr. B nih di sebelah saya. Apa kabar? Hai, Alhamdulillah, baik. Apa kabar? Baik. Iya. Kita mau sambil kenalan dulu nih ya. Kawan pajak kan pasti nggak tahu nih Mr. B ini siapa sih sebenarnya ya kan? Iya. Boleh Mr. B memperkenalkan diri? Baik, saya Mr. B, saya penggemar pajak, orang yang sering melihat atau menggoogling tentang pajak, membaca artikel-artikel pajak, dan juga membuat slide-slide tentang pajak. Penggemar pajak ya? Iya. Kalau penggemar pajak tuh kayaknya jarang gitu ya, Mister ya. Makanya ini kita sedang menggiatkan kan? Oh iya. Menggiatkan agar masyarakat itu menggemari pajak. Kenapa menggemari pajak tuh awalnya gimana tuh, Mister? Iya, saya lihat orang tuh kayaknya parno banget gitu kan ya kalau bicara tentang pajak gitu. Takut ya? Takut langsung ditagih gitu ya? Iya, baru bicara dikit udah kabur. Baru bukan ngomong pajak ya, baru huruf P-nya aja yang muncul gitu ya. Baru mau niat ngomongnya aja udah Iya, takut ya, belum Mister? ke PAJK-nya, baru P-nya dong ya orang udah kabur duluan gitu kan. Ya makanya saya tadi agak bingung, oh penggemar pajak gitu. Iya, makanya saya Langka nih termasuk kalau langka. bisa sih masyarakat menggemari pajak. Apalagi kalau udah tahu di sini ada Mbak Indri, makin gemar lagi gitu kan dengan pajak. Ya, amin. Karena pajak itu tujuannya baik ya, membayar Benar. pajak ya, Mister ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang pajak, tapi tentu saja yang dasar-dasarnya dulu nih, yang ringan-ringan dulu ya, Mister ya, Iya. supaya kawan pajak nih tahu nih pajak tuh dari dasar tuh bagaimana gitu, biar Iya. yang tadinya takut jadi tidak takut lagi gitu ya, Oh. Mister ya. Yang tidak takut lagi menjadi apa? Yang tidak takut lagi menjadi makin tidak takut lagi, makin Iya. Yang tidak takut lagi berkontribusi. menjadi menjadi apa? Menjadi mengetahui, menjadi berani, menjadi sayang yang paling Menjadi utama. sayang. Kalau udah sayang tuh nggak mau dilepasin. Ya, karena tak kenal Maka tak sayang. Nah, iya. Tak harus maka tak sayang. Jadi harus mengenali dulu ya, Mister ya. Kalau Bener. udah mengenali pasti nanti lama-lama menjadi sayang gitu ya. Mm-mm. Dan yang utama adalah menjadi pecinta Iya, sesuai jadi dengan pecinta. acaranya Mbak Indri. Iya. Ya, Karena kita ini semuanya keluarga pecinta pajak ya, Mister ya. bener banget. Jadi kita mau ajak kawan pajak semua untuk mencintai pajak juga. Mister B, Ya. kita langsung mulai aja nih ya, langsung ke pertanyaan dasar nih ya. Oke. Paling dasar nih. Apa sih arti pajak itu? Iya, pajak itu adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang mampu berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa. Memaksa ya? Memaksa, karena memaksa maka kalau ada masyarakat yang tidak bayar akan terkena sanksi ya. Nah kemudian atas pembayaran pajak tersebut tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh yang membayar ya. Kemudian uang pajak tersebut nantinya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk bisa infrastruktur, bisa jadi dana-dana bantuan dan lain sebagainya. Jadi tidak dirasakan secara langsung ketika dibayarkan gitu ya, Mister ya? Iya. Maka dia berbeda kalau misalnya retribusi parkir ya, itu kan dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Dimana masyarakat apabila bayar uang parkir dia dapat merasakan tempat parkir, dapat merasakan layanan parkir. Nah kalau pajak itu tidak seperti itu, karena dia kan harus disetorkan dulu ke kas negara. Setelah itu baru negara mengeluarkan uangnya dalam bentuk pembangunan ya, bisa pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya sebagai sarana yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Iya, mungkin tadi kan di awal dia diatur oleh undang-undang gitu ya, Mister ya. Berarti seharusnya itu memang sudah aturan ya, kewajiban untuk seluruh warga negara ya, Mister ya. Benar, itu bagi warga Iya. negara yang sudah mampu. Jadi kita pun di aturannya pun tidak semena-mena dalam memungut Iya. pajak. Yang mampu itu yang seperti apa tuh maksudnya, Mister? Ya, jadi yang mampu itu yang dalam hitungan perpajakannya sudah di atas penghasilan minimal ya. Kalau misalnya nih kalau ada orang pribadi misalnya dia bujang,
dia ada penghasilan minimal gitu ya. Dalam hal ini PTKP gitu ya. PTKP. Dalam hal ini PTKP, di mana apabila dia penghasilannya di bawah PTKP, khususnya karyawan ya, maka dia tidak dipotong atau tidak membayar pajaknya. Kemudian bagi usahawan, misalnya badan usaha gitu ya, apabila dia memakai pembukuan, maka penghasilannya tuh harus dalam kondisi neto ya. Artinya apa? Artinya penghasilan bruto dikurangi dulu dengan biaya-biaya, kemudian dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan usaha. Apabila setelah dihitung ada penghasilan netonya, maka penghasilan netonya lah yang dihitung pajaknya. Iya. Seperti gitu. Berarti dari penghasilan bersih sebenarnya ya, Mister? Iya, apabila ternyata dia rugi ya tidak bayar pajak, tapi kalau dia untung baru pajaknya dibayarkan. Mungkin itu yang selama ini kawan pajak mungkin belum diketahui kali ya, makanya takut gitu. Iya. Padahal sebenarnya pajak tapi itu kata sayang tadi. Iya. Sebenarnya kan berarti apa yang sudah kita dapatkan dan itu pun sudah dipotong oleh biaya-biaya kita di luar itu ya. Iya. Jadi Tapi ada satu lagi Mbak Idri, ada satu lagi model pembayarannya tuh tidak dihitung dari neto ya. Ini sebenarnya pilihan bagi masyarakat yang memilih, misalnya ini untuk UMKM ya. Untuk UMKM itu agar lebih menyederhanakan ya. Untuk lebih menyederhanakan atau untuk lebih mempermudah ya para pelaku UMKM, maka dia langsung saja pajaknya dihitung dari brutonya sebesar 0,5%. Iya. Jadi dia tidak usah menghitung lagi berapa HPP-nya, berapa biayanya, berapa penyusutannya. Mungkin bagi mereka itu agak kesulitan dalam membuat pembukuan. Jadi pemerintah memberi peluang kepada mereka untuk membayarkan pajaknya secara sederhana dengan menghitung peredaran bruto dikali dengan tarif 0,5%. Iya. Berarti ini kan berarti gini ya Pak, berarti penghasilannya semakin besar, pajaknya juga akan semakin besar. Iya. Berarti seharusnya kalau pajaknya besar bersyukur dong ya, Mister iya. ya. Berarti penghasilannya juga besar gitu kan, Mister ya. Doa kita kan, masyarakat kita kan penghasilan sebesar-besarnya kan. Berarti kalau misalnya dia yang mau pajaknya kecil, berarti dia mendoakan dirinya itu penghasilannya kecil ya benar. Gitu kalau pajak. Kalau kita berharap pajaknya besar, berarti kita juga berharap penghasilannya besar. Betul. Jadi harus bangga nih kalau misalnya pajak besar nih. Itu doa kita bersama ya. Penghasilan gue besar gitu ya. Dan gini juga Mbak Indri, sebenarnya kalau misalnya masyarakat meniatkan pembayaran pajak ini untuk membantu sesama ya itu insya Allah nantinya bukan hanya balasan di dunia aja yang dia dapatkan, bisa jadi nanti akan dibalas sama Tuhan ya atas penghasilan yang dia niatkan untuk membantu sesama. Seperti itu Mbak Indri. Ini kan kawan pajak udah tahu nih Pak, ternyata ini manfaat pajak nih tadi untuk negara, kita kan untuk bantu pembangunan negara. Nah, kalau nih kawan pajak nih, mungkin ada yang bertanya, kalau mau bayar pajak itu kemana sih Pak? Gitu. Iya, kadang kan ada juga nih gara-gara kalimatnya membayar pajak, jadi konotasinya harus membayar di kantor pajak ya. Itu salah banget itu, enggak seperti itu. Salah ya, berarti bukan di kantor pajak ya, Mister ya? Bukan, kalau nyetor pajak bukan di kantor pajak. Jadi kantor pajak itu adalah tempat mengadministrasikan ya laporan perpajakan, kemudian tempat mengadministrasikan hasil-hasil setoran, tapi setorannya bukan di kantor pajak ya. Jadi yang dimaksud setoran adalah menghitung besarnya pajak yang sudah dibayar berapa sih gitu kan yang diadministrasikan kantor pajak. Tetapi sebenarnya membayar pajak sendiri itu ada di beberapa tempat ya. Pertama di bank ya, di bank persepsi. Itu jadi semua bank. Bank-bank yang sudah menjadi partnernya pemerintah kita sebut sebagai bank persepsi ya. Tapi hampir semua bank sudah, terutama bank-bank himbara, bank-bank yang di bawah BUMN ya, itu semuanya sudah bisa melaksanakan penyetoran pajak ya, sudah bisa menerima penyetoran pajak dari masyarakat. Itu nanti setoran pajak dibayarkannya di bank, kemudian bisa juga di kantor pos ya. Kantor pos bisa juga. Kantor pos juga bisa. Kemudian ada juga tempat-tempat tertentu ya yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. Misalnya ada juga agen laku pandai, kemudian di
marketplace ya, ada beberapa marketplace juga yang ternyata menerima setoran pajak. Jadi sekarang nyetor pajak itu semakin mudah. Jadi masyarakat nggak perlu lagi datang capek-capek ke kantor pos atau ke bank, bisa dengan internet banking gitu ya, bisa dengan mobile banking ya, tapi mobile banking ini hanya beberapa ya, belum semuanya tersedia. Kalau internet banking lebih banyak. Seperti itu. Berarti sekarang tuh sebenarnya sudah dimudahkan ya Mister ya untuk membayar pajak itu sendiri. Iya Mbak, ini udah Banyak gak ada alasan salahnya. Mbak kalau misalnya bayar pajak tuh jauh, bayar pajak tuh harus ke kota, bayar pajak tuh harus ngejar waktu gitu kan ya. Kalau kita pakai internet banking tuh 24 jam. Iya. Dan kalau misalnya memang jam perbankan tutup, bisa melalui ATM kalau misalnya nggak punya internet banking ya. Iya, betul sekali. Dan ATM kan bisa di banyak tempat ya, suka ada di supermarket juga kan ada, kemudian di pinggir-pinggir jalan pun ATM banyak ya. Jadi bisa di banyak tempat kalau lebih mudah. Iya. Sekarang kita mau ngomong tentang jenis-jenis pajaknya nih Mister ini. Kan mungkin kalau yang umum diketahui orang itu ada yang sehari-hari ya, untuk orang ini kan ada pajak penghasilan, ada juga tuh pajak PBB, ada juga pajak motor. Iya. Itu jenis-jenisnya tuh seperti apa, atau ada pembagiannya kah gitu? Iya, gini Mbak Indri, pajak itu sebenarnya dibagi dua jenis ya. Ada namanya pajak pusat, ada namanya pajak daerah ya. Oh, iya. Nah, untuk pajak daerah itu adalah pajak yang diadministrasikan atau dikelola oleh pemerintah daerah, oleh Pemda, baik Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten ya. Kemudian ada juga pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ini mengelola pajak, diantaranya adalah pajak penghasilan ya. Ada juga pajak pertambahan nilai, PPN, ada juga pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Kemudian ada juga pajak lainnya, misal seperti biaya materai, ya. Ada juga PBB, tapi untuk PBB ini dibagi dua sebenarnya. Ada PBB yang dikelola pemerintah daerah, ada juga PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang dikelola oleh pemerintah daerah itu PBB terkait PBB perkotaan dan PBB pedesaan. Ya, sementara yang dikelola oleh pemerintah pusat itu ada 3 ya, disebut PBB P3, yaitu PBB perhutanan, kemudian PBB perkebunan, kemudian PBB satu lagi PBB apa ya? PBB perikanan. Nah, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti diedit ya. Bisa gampang Mister. Oh gitu, jadi ada tadi yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan juga ada yang dikelola pemerintah daerah itu seperti PBB. Kalau pajak kendaraan tadi daerah ya? Daerah ya. Jadi prinsipnya gini Mbak Indri, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak boleh duplikasi dari pajak pemerintah pusat. Agar apa? Agar masyarakat tidak double kena pajak. Gitu. Oh, ya. Sebenarnya udah baik sekali ya pengaturannya gitu ya. Misalnya PPN ya, PPN itu kan berlaku di pemerintah pusat ya. Kemudian pajak daerah juga ingin memperlakukan PPN di daerah, nggak boleh. Karena sudah di pemerintah pusat gitu. Makanya apabila pemerintah pusat sudah melakukan pengaturan bahwa wewenang atau pembuatan pemungutan pajak ya, maka di pemerintah daerah harus dicari alternatif pajak yang lainnya. Oh, iya. Gitu. Berarti ini kawan pajak jangan sampai terbalik ya Mister ya. Kalau untuk seperti pajak penghasilan PPh itu dikelolanya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, DJP. Nah, kalau untuk keperluan seperti pajak motor, pajak PBB, rumah, tanah gitu ya, itu ke Pemda. Nah, pecinta pajak, tadi kan udah tahu ya, apa aja nih tentang pengenalan dasar tentang pajak ya dari Mr. B. Mulai dari arti pajak, manfaat dan tujuan pajak, kemudian tadi tata cara mendapatkan NPWP, mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, kemudian
kemudian pembayaran pajak, dan yang terakhir tadi tentang pelaporan SPT SPT dari pajak yang telah kita bayarkan ya. Nah, mungkin semoga apa yang telah kita bahas di sini bersama Mr. B bisa bermanfaat untuk pecinta pajak semuanya, dan semoga bisa makin membuat pecinta pajak penasaran nih tentang pajak lebih dalamnya lagi. Tentunya nantikan podcast kami yang berikutnya yang tentunya akan lebih menarik pembahasannya. Baik, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk Mr. B yang sudah memberikan pemahaman tentang dasar pajak. Terima kasih juga Mbak Indri. Iya, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.